Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pertemuan mata kuliah Statistika Sosial. Materi kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai distribusi peluang. Setelah di pekan kemarin kita telah mempelajari mengenai peluang itu sendiri. Pertama-tama kita akan membahas mengenai ruang sampel, kemudian kita lanjutkan mempelajari mengenai distribusi peluang, dan di dalamnya nanti kita akan pelajari mengenai distribusi Poisson dan distribusi normal. Kita berangkat dari istilah percobaan. Secara umum, istilah percobaan yang kita gunakan di sini sama seperti yang sudah kita pahami di kalimat sehari-hari mengenai percobaan. Di sini, percobaan merupakan proses untuk mendapatkan hasil pengukuran, perhitungan, ataupun pengamatan, di mana setiap sampel hasil percobaan ini berikutnya kita akan sebut sebagai titik sampel. Nanti akan lebih jelas ketika saya sampaikan contohnya ya. Kemudian, ruang sampel ini sendiri adalah kumpulan dari seluruh titik-titik sampel, yaitu seluruh hasil yang mungkin keluar dari suatu percobaan yang kita kerjakan. Ruang sampel ini biasa dinotasikan dengan huruf S besar, atau pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas pada materi peluang ya, yang di materi sebelumnya digambarkan ada sebuah kotak, kemudian ada kejadian A dan kejadian B, di mana yang kotak ini adalah S. Apa itu S? Ini adalah ruang sampel. Jadi, ruang sampel ini berisi dengan peristiwa atau kejadian A dan kejadian B. Kalau di sini posisinya ya, kejadian A dan kejadian B. Peristiwa atau kejadian A itu beririsan dengan kejadian B. Ini sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Kemudian dalam suatu contoh, di sini disebutkan ada melakukan pelemparan, percobaan melemparkan uang logam sebanyak 3 kali. Kemudian dari 3 kali pelemparan ini, berapa banyak dan apa saja kemungkinan yang akan muncul ketika kita melempar uang logam sebanyak 3 kali. Ya, maka ini adalah listnya. Ya, jadi ini adalah list ruang sampel, yaitu semua kemungkinan yang bisa muncul dari kasus ini, maka kita buat listnya, kita buat daftarnya, dan inilah yang disebut dengan ruang sampel. Apa itu GGG? Yaitu keluar gambar 3 kali. Ya, jadi lemparan pertama keluarnya gambar, gambar, gambar. Kemudian ada juga kemungkinan keluar gambar-gambar angka. Next, ada kemungkinan keluarnya adalah gambar, angka, gambar, dan seterusnya. Sampai semua kemungkinan kita list ya, sampai ini keluar angka seluruhnya, maka ini adalah yang disebut dengan ruang sampel. Dan masing-masing ini adalah titik sampel. Sehingga kita punya ada berapa nih titik sampelnya, yaitu ada 8 titik sampel. Misalkan kita hanya mau memperhatikan kemunculan sisi gambar saja. Sisi gambar berarti di sini adalah notasinya kita simbolkan dengan G ya, gambar. Maka nilai numeriknya itu bisa kita tuliskan dalam angka 0, 1, 2, dan 3. Maksudnya apa? Jadi, karena yang mau kita perhatikan adalah sisi gambar saja, maka sisi gambar ini bisa muncul 0 kali, alias tidak ada sama sekali gambar, atau berarti dalam 3 pelemparan itu adalah angka-angka-angka. Kemudian bisa muncul 1 kali saja, ya. Kemudian bisa muncul 2 kali gambar. Kemudian yang terakhir adalah 3 kali gambar. Ini adalah yang gambar-gambar-gambar. Sedangkan untuk yang 1 kali, itu berarti yang ini ya, yang gambar angka, gambar, dan ini. Ini 1 kali, 1 kali keluar, salah ya, ini 1 kali keluar angka ya, mohon maaf. Ini adalah 2 kali keluar gambar. Berarti yang ini ya, ini ada GGA dan kawan-kawannya.
Ini yang 3 ini. Sedangkan yang ini, yang saya beri tanda kotak, ini gambarnya keluar 1 kali. Ya, gambar angka gambar, dan seterusnya. Ini ya, AGA dan AAG. Seperti itu pemahaman angka 0, 1, 2, dan 3. Nah, kemudian ketika kita hanya mau memperhatikan variabel kejadian bernilai 2, yaitu 2 ini. Berarti maknanya kita hanya mau memperhatikan kemunculan sisi gambar sebanyak 2 kali. Berarti yang ini kasusnya, yaitu gambar-gambar angka, gambar, dan angka gambar-gambar. Karena di sini muncul gambarnya itu sebanyak 2 kali dari 3 kali pelemparan koin. Maka banyaknya ini ada berapa nih banyaknya kejadian yang ditanyakan? Banyaknya ada 3 titik sampel yang kemudian untuk mencari peluangnya harus dibagi seluruh dari anggota S, seluruh dari anggota ruang sampel yaitu 8. Sehingga hasil peluangnya adalah 3/8. Kemudian ruang sampel ini sendiri terbagi menjadi 2 yaitu discrete dan continue. Untuk istilah discrete dan continue ini sudah saya sampaikan di awal perkuliahan mengenai data kuantitatif. Ya, jadi dasar teori untuk pemahaman ini adalah data kuantitatif itu terbagi menjadi 2 yaitu discrete dan continue. Di mana discrete itu penulisannya hasilnya itu dalam bentuk bilangan caca atau bilangan bulat maksudnya ya, yang cara mendapatkannya adalah dengan menghitung. Sedangkan continue itu bentuknya bisa desimal, pecahan, ataupun persen juga bisa ya. Dan ini didapatkan dari hasil pengukuran. Dan ruang sampel yang discrete itu akan menghasilkan variabel acak discrete. Sedangkan ruang sampel yang continue itu selanjutnya disebut dengan variabel acak continue. Ini ya, untuk yang discrete itu sifatnya berhingga, kemudian kalau yang continue itu tak terhingga. Selanjutnya distribusi peluang. Pada dasarnya distribusi peluang ini bentuknya adalah sebagai sebuah daftar yang berisi seluruh hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan beserta peluangnya untuk masing-masing titik sampel. Jadi nanti dari percobaan misalnya tadi pelemparan sebuah koin, kita list apa saja kemungkinannya, seperti yang tadi ya, GAA, GGA, dan seterusnya. Kemudian masing-masing titik sampel itu kita tuliskan pula peluangnya. Jadi GGA itu peluangnya berapa, kemudian AAG peluangnya berapa, otomatis 1/8, 1/8 ya. Tapi nanti disajikannya dalam bentuk angka atau numerisasi dari 0 sampai 2. Ya, 0 itu maksudnya adalah gambar keluar 0 kali, 0 sampai 3 ya. Kemudian gambar keluar 1 kali untuk kasus tadi ya. Ini khusus untuk kasus tadi. Kalau beda kasus, beda lagi angka ininya, angka titik sampelnya. Seperti itu ya. Kemudian untuk nilai peluang, diingatkan kembali bahwa nilai peluang hanya ada di antara 0 hingga 1. Jika nilainya negatif, berarti kemungkinan besar salah menghitung ya, karena tidak mungkin ada nilai negatif di peluang, dan tidak mungkin juga lebih dari 1. Selanjutnya, dalam suatu ruang sampel, itu jumlah seluruh peluangnya harus sama dengan 1. Jadi seluruh peluang dari kemungkinan-kemungkinan ini, untuk contoh kasus pelemparan uang logam 3 kali, itu kalau di total peluangnya adalah sama dengan 1. Kemudian distribusi peluang ini mengindikasikan bagaimana peluang itu dalam distribusi untuk terjadi ataukah tidak terjadi. Jadi di situ untuk mengindikasikan jika 0 berarti, ini ya, jika peluang terjadinya adalah 0, maka peluang tidak terjadinya sama dengan 1. Karena peluang 0 itu menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak terjadi. Tidak terjadi ya, saya simbolkan saja dengan tanda silang.
Sedangkan 1 itu sudah pasti terjadi. Jadi kalau untuk kasus kalimat ini, jika peluang terjadinya sama dengan 0, alias secara bahasa berarti ini tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin terjadi. Seperti itu ya. Maka peluang tidak terjadi dari kasus itu adalah sama dengan 1, karena sudah pasti tidak terjadi. Begitu pula sebaliknya, ketika peluang terjadinya 1, maka peluang tidak terjadinya adalah 0. Kemudian, karena kita tadi punya ruang sampel dan variabel acak antara discrete dan continue, oleh karena itu berikutnya kita akan membahas distribusi peluangnya pun antara discrete dan continue. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk yang discrete dia bilangan bulat, kemudian dapat dihitung dan sifatnya terhingga. Sedangkan untuk continue itu nilainya berupa selang bilangan atau lebih tepatnya bilangan desimal, tidak dapat dihitung karena dia merupakan hasil dari pengukuran. Maksudnya tidak dapat dihitung itu bukan seperti kita menghitung manusia ya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi ia didapatkan bukan dari hasil menghitung jumlah, namun dari hasil pengukuran. Dan sifatnya pula dia tidak terhingga. Ini adalah beberapa jenis dari distribusi peluang discrete, yaitu ada binomial, uniform atau seragam, hipergeometrik, dan ada juga Poisson, dan lain sebagainya. Ini banyak macamnya ya. Kemudian, untuk distribusi peluang kontinu, jenis-jenisnya ada yang normal, kemudian eksponensial, distribusi F, ada pula distribusi C kuadrat atau chi square, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas beberapa di antaranya untuk yang discrete dan untuk yang continue. Secara umum, penulisan distribusi peluang discrete itu dituliskan dalam bentuk tabel ataupun rumus. Contohnya ini, untuk pelemparan uang logam 3 kali yang tadi sudah kita bahas, antara kemunculan sisi gambar sebanyak 0 kali, 1 kali, 2 kali, atau 3 kali dalam 3 kali pelemparan koin. Kalau misalnya pelemparan koinnya hanya 2 kali, maka nanti tabelnya adalah hanya 0, 1, dan 2. Seperti ini. Ya. Karena bisa tidak sama sekali keluar gambar, bisa hanya 1 kali keluar gambar, dan 2 kali keluar gambar. Lalu, nilai ini dapat dari mana? Nah ini ya, distribusi peluang ini adalah seluruhnya ini, dalam bentuk tabel. Dapat dari manakah 1/8, 3/8? Itu didapat dari perhitungan peluang masing-masingnya. Kalau saya tuliskan lagi, ruang sampelnya di sini bisa gambar angka, gambar, seperti ini ya. Dan seterusnya, ada 6 tadi ya. Nah, dari 6 ini, kalau misalnya yang 0 kali gambar, atau tidak sama sekali keluar gambar, itu ada berapa banyak? Seperti itu ya. Sebentar saya selesaikan dulu. Nah, seperti ini ya, ada 8. Nah, yang ini 0, tidak keluar gambar sama sekali. Mana kemungkinannya? Yaitu yang ini. Yang A 3 kali ini. Ya, ini 0, tidak ada gambar sama sekali yang keluar. Kemudian, karena dia hanya ada 1, maka 1 dibagi seluruh kemungkinan isi dari S, banyaknya S, atau kalau saya tuliskan NS, maka sama dengan 8, berarti 1/8 di sini. Sedangkan yang muncul gambar 1 kali, itu ada berapa? Yaitu ada 3. 1, 2, dan 3. Oleh karena itu, di sini peluangnya adalah 3/8. Begitu pula yang 2 kali keluar gambar, 3/8 pula. Dan yang keluar 3 kali gambar, yaitu yang ini, itu hanya ada 1, yaitu 1/8. Sesuai dengan konsep tadi, saya kembali sedikit ke sini, bahwa total dari peluang dalam satu ruangan sampel itu pasti sama dengan 1. Maka kalau kita hitung ini, 1 ditambah 3 tambah 3 tambah 1 adalah
8/8 alias sama dengan 1. Sedangkan ini adalah untuk peluang kontinu, dituliskannya dalam berupa formula atau rumus. Kalau untuk diskrit pun juga bisa ditulis dalam bentuk rumus ya. Nanti akan terlihat jelas bagaimana penulisannya di pembahasan berikutnya. Kemudian, rumus tersebut merupakan fungsi nilai-nilai variabel acak kontinu X sehingga dapat digambarkan sebagai kurva kontinu. Ya, ini untuk distribusi peluang kontinu biasanya digambarkan melalui kurva yang nantinya akan ada rumus untuk menjelaskan peluang dari kurva ini. Seperti itu.